Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Instagram dan Facebook Ads atau biasa dikenal dengan Meta Ads lah kalau zaman sekarang ya. Jadi sebenarnya Meta Ads itu adalah platform iklan yang memungkinkan untuk brand owner ataupun pemilik bisnis untuk mempromosikan produk ataupun jasa termasuk layanan ya di sini itu di jaringan sosial di Facebook ataupun Instagram. Nah, iklan ini tuh bisa muncul dalam berbagai bentuk format seperti ketika kalian asik scroll tuh ada di feed ataupun story ataupun mau bagian lainnya. Dan ini bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk gambar ataupun bisa juga dalam bentuk carousel. Nah, kemudian kita lanjut. Pernah nggak sih sekalian mungkin saat sedang main sosial media itu melakukan menemukan gambar seperti ini. Nah, jadi ada tulisan bersponsor. Ini kebetulan saya waktu itu kena iklan skincare. Kemudian saya juga terkena iklan uh, buku digital. Nah, jika ada tulisan bersponsor seperti ini, maka ya itu kalian terkena iklan dari orang yang mengiklankan produknya. Nah, catatan ya, iklan ini sebenarnya banyak variasinya. Jadi ketika kalian mengklik itu bisa jadi kalian diarahkan pada website. Website ini bisa berupa landing page, kemudian bisa diarahkan kepada WhatsApp. Jadi bisa juga iklan ini langsung didirect ke WhatsApp ataupun Messenger. Nah, bisa juga iklan ini mengarahkan pada marketplace. Jadi biasanya ketika kalian mengklik mengklik iklan tersebut bisa ke direct ke beberapa hal yang tadi saya sebutkan. WA, MP, kita sebutnya marketplace, bisa Shopee, Tokopedia, ataupun landing page ataupun website ya. Saya bilangnya landing page. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih sebenarnya orang itu beriklan? Nah, di sini data yang saya temukan, ini data 2023 ya. Kalau penemuan brand di Indonesia itu hampir banyak memang cenderung di sosial media. Alasan kenapa kalau saya analisis itu pertama biayanya lebih murah daripada kita mengiklankan di TV ataupun di billboard. Dan sosial media ini yang paling enak selama saya beriklan lebih mungkin sekitar 5 tahunan itu adalah data. Oke, kita lanjut. Ini bisa di search engine. Search engine ini bisa Google, SEO ataupun segala macam, kemudian sosial media, ads on sosial media. Jadi 3 teratas ini malah sosial media. Walaupun saya tetap tidak memungkiri ads on TV itu juga banyak. Oke, lanjut. Kemudian beberapa platform terbesar dalam beriklan ini yang saya temukan itu sebenarnya ada 3. Sebenarnya masih ada lagi sih, mungkin snack video itu coming soon lah. Penemuan pertama adalah Meta Ads. Itu termasuk Facebook dan Instagram. Kalian biasa kalau main sosial media itu pasti kena gitu. Kemudian TikTok, itu juga kena TikTok Ads. Kalau ini bisa arahnya juga sama, bisa diarahkan ke TikTok Shop ataupun ke WA ataupun ke landing page. Kemudian Google Ads ini termasuk SEO. SEO ini ketika kalian semisal ya, kalau Google itu ketika kalian misal mencari semisal jasa bersih rumah, kalian kan pasti carinya di Google karena kalian butuh. Itu biasanya langsung ada tulisan bersponsor. Kemudian itu dalam Google itu juga termasuk YouTube. Nah, YouTube ini juga salah satu platform yang kalau saya sebut itu menjanjikan lah dalam beriklan untuk sebuah brand. Oke, kita lanjut. Sebenarnya terus bagaimana sih alurnya sehingga orang membeli barang ataupun jasa jika kita beriklan? Ini saya jelaskan dulu alur jika kita
beriklan dan pembeli menemukan barang atau jasa kita pada Meta ya. Karena memang setiap platform itu sebenarnya secara fundamental sama, cuma alurnya agak sedikit berbeda. Oke, yang pertama itu orang membuka sosial media, ini kalian misalkan scroll ataupun main Instagram ataupun ya sejenisnya lah. Nah, kemudian ketika kalian scroll itu akan biasa setelah beberapa detik itu muncul itu iklan. Nah, hal ini bisa berupa gambar ataupun video. Entah itu skincare, entah itu baju, entah itu celana. Nah, lalu jika kalian tertarik terhadap penawaran yang yang ditampilkan pada gambar tersebut, maka kalian akan mengklik iklan tersebut. Setelah itu, ketika kalian klik, biasanya itu bisa diarahkan tadi pada website, pada WA, ataupun pada penawaran lainnya seperti marketplace. Setelah kalian baca penawaran tersebut, kemudian terjadilah yang namanya pembelian ataupun closing ya, pada WA, pada marketplace, ataupun pada website. Nah, ini sebenarnya tergantung ya. Tergantung dari pihak pengiklannya, dia itu menggunakan alur yang mana. Oke, lanjut. Sebelum kita lebih dalam membahas bagaimana cara beriklan atau segala macam, kita akan membahas dulu namanya kelebihan dan kekurangan. Ini kekurangan menggunakan iklan berbayar. Pertama jelas kalau bagi pemula itu kompleksitas platform. Jadi kalau bahasa saya itu kalian nggak bisa beriklan. Baik di Meta ataupun TikTok ataupun Google itu langsung ahli lah. Jadi kalian memang perlu belajar, perlu banyak tutorial dan perlu banyak praktek. Nah, bisa saya bilang sebenarnya kalau dalam beriklan itu 30% itu adalah teori. Sisanya itu memang wajib praktek karena terkadang banyak hal-hal karena ini sangat praktis ya. Jadi sebenarnya kalian lebih bagus itu sebenarnya praktek. Cuma tetap biasanya kalau pemula ketika dia praktek itu malah berakhir dengan boncos. Karena tadi teorinya itu kurang, fundamentalnya saya sebut kurang lah. Lalu kekurangan yang berikutnya adalah persaingan tinggi. Nah, ini kita harus akui bahwa karena sekarang zaman digital itu banyak brand-brand bahkan sekedar UMKM itu beriklan. Lalu yang ketiga adalah perubahan algoritma. Jadi memang algoritma yang ada di Meta Ads, ini saya membahas Meta Ads ya. Itu memang kadang berubah lah algoritmanya lah. Walaupun saya bilang nggak berubah banyak lah, cuma tetap ada beberapa perubahan yang dimana para pengiklan ataupun business owner jika ingin mengiklankan produk atau jasanya itu memang harus melek terhadap updatean algoritma tersebut. Contoh semisal dulu orang suka namanya iklan yang gambar, misalkan gambar to the point. Tapi mungkin karena memang ada AI dan segala macam, orang mungkin lebih kreatif sehingga menggunakan iklannya menggunakan AI. Nah, saya contohkan seperti itu. Oke, lanjut. Tapi apa sih kelebihan menggunakan iklan berbayar? Yang pertama adalah jangkauannya luas. Jadi sebenarnya kenapa jangkauannya luas? Kalian bisa menyasar ke seluruh Indonesia. Nyasar seluruh Indonesia, kalian juga bisa memilih kota-kota apa saja yang kalian ingin iklankan. Kemudian kalian juga bisa mendetail seperti perilaku dia, minat dia, demografi dia, ataupun bahkan umur. Semisal kalian berjualan kaos yang kaos ini ditunjukkan untuk umur 25 sampai 45. Itu kalian bisa mengiklankan khusus kepada orang-orang tersebut. Jadi orang yang berada di atas umur 45 tahun ke atas itu nggak akan kena iklan kalian. Lalu kelebihan yang terakhir adalah pelacakan yang kuat ini maksudnya adalah analitik data. Jadi kenapa saya menyukai iklan berbayar ya? Kelebihan iklan berbayar lah itu adalah data. Data itu apa maksudnya? Jadi yang klik berapa kelihatan. Nanti kan saya contohkan
hasil data tersebut. Yang klik berapa, yang masuk website berapa, kemudian yang beli berapa, itu semuanya kelihatan. Jadi kalian bisa menerka-nerka bahwa oh, jualan saya ini ataupun produk, jasa ataupun barang yang saya tawarkan ini ternyata pasar itu meminatinya. Oke, ini contoh. Ini contoh data nih, saya ambil dari dashboard iklan saya. Nah, ini saya jelaskan sedikit karena ini untuk tutorial pemula ya. Jadi memang saya tunjukkan bagi teman-teman yang mau beriklan ataupun masih kebingungan lah mengenai apa itu Facebook dan Instagram Ads. Nanti saya akan buat pemula tutorial dari awal sampai mahir. Itu kalian bisa pelajarin sendiri tanpa harus bayar. Nah, ini contoh kita bahas. Ini kan kalian kelihatan kan yang ngeklik tautan. Ini adalah iklan ataupun iklan saya. Ini iklannya berupa gambar, saya masih ingat. Dan gambar ini ada orang yang klik 43. Nah, klik tautan ini adalah jumlah orang yang mengklik iklan saya lalu masuk kepada website, masuk menuju pada website. Jadi ketika saya membuat sebuah penawaran ya berupa gambar, kemudian orang yang scroll sosial media tersebut merasa, oh ini ada hal yang menarik nih, saya perlu barang nih, kayaknya ini boleh deh. Nah, itu ada 43 orang. Nah, kemudian tayangan halaman landas ini adalah orang yang masuk pada website ada 35. Nah, kan jadi pertanyaannya, kok yang mengklik 43 tapi yang masuk adalah 35. Nah, ini bisa jadi karena jaringan ataupun karena memang kalau bahasa kami itu mungkin bounce ya. Jadi orang yang mau masuk itu nggak bisa masuk website karena mungkin banyak faktor lah, entah jaringan ataupun websitenya yang lemot. Nah, lalu ini ada pembelian. Jadi ini saya pakai form, sebenarnya masih banyak funnelingnya, cuma saya ringkas ini. Ini pembelian itu adalah orang yang melakukan pembelian kepada website. Ini saya menggunakan form checkout dan terintegrasi dengan payment gateway gitu. Jadi ini ada 24. Mohon maaf, ini yang atas 5, yang bawah 19. Jadi totalnya sebenarnya 24. Nah, tapi saya pakai data yang paling atas itu 5. Jadi dari 43 orang yang melakukan klik, kemudian yang masuk 35 orang pada website, dan di website itu saya tampilkan penawaran. Lalu ada 5 orang yang melakukan check out. Nah, kelebihan dari data iklan berbayar, ini semua iklan ya, baik pun TikTok, Google, Snack Video itu pasti punya data sini. Jadi kalian tahu ketika barang ataupun produk ataupun jasa ataupun segala macam itu, kalian tahu apakah pasar itu minat apa tidak. Sehingga kalian bisa putuskan bahwa oh ini barang saya ternyata laris ya. Ini menggunakan iklan berbayar lah. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk tutorialnya. Nanti akan saya buatkan bagaimana tutorial lengkap dari pemula sampai mahir, insya Allah. Cara beriklan yang baik dan benar. Dan mungkin ada beberapa studi case dari beberapa brand yang saya akan buka. Itu bagaimana cara saya mengiklankan dan menaikkan omsetnya. Baik itu dari Meta ataupun dari Shopee lah, marketplace. Oke, terima kasih guys. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.